aku lihat juga kalau Einsteiger Wirtschaftsinformatiker itu gehaltnya paling sedikit kalau udah lulus kuliah itu 35.000 sampai 52.000 per tahun. Nah, jadinya kendala-kendala itu gimana caranya aku atasi dengan bantuan coach-coach yang ada di Jerman. Okay. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi buat teman-teman DVS yang ada di Deutschland, yang ada di Jerman. Schönen Morgen. Und auch untuk teman-teman yang ada di Indonesia, teman-teman DVS yang ada di Indonesia. Halo, selamat siang. Einen schönen guten Tag. Oke, teman-teman, semoga semuanya dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat. Dan saya senang sekali kali ini saya, Yesi, bisa bertemu kembali dengan teman-teman DVS dalam acara Bincang-Bincang Santai Akhir Pekan. Dan di episode keempat kali ini, kita akan kedatangan tamu dari Jerman, seorang gadis Indonesia asal Surabaya, yang kini sedang menjalankan program FSJ di Hauswirtschaft BHZ Stuttgart, dan dia juga berstatus mahasiswa di Duale Studium di Duale Hochschule Baden-Württemberg, itu di perusahaan Hewlett Packard Enterprise. Betul ya, Packard Enterprise. Di waktu yang bersamaan juga, dia telah diterima oleh 3 tempat Duale Studium. Jadi total dia telah diterima di 4 tempat Duale Studium yang bergengsi di Jerman. Wow, luar biasa sekali. Siapakah dia? Inilah dia, Feni Yuliastuti, atau yang akrab kita sapa Kak Feni. Halo, guten Morgen Kak Feni. Halo, guten Morgen Kak Yesi. Wie geht's? Mir geht es gut und dir? Es geht mir auch gut, danke. Also, und heute ist noch früh, ja, in Deutschland. Und wie ist das Wetter? Genau. Das Wetter ist heute schön, nicht wie also letzte Woche, so kann man jetzt schon das Wetter genießen. Ah, schön. Sekarang weathernya atau cuacanya di Jerman sudah mulai membaik ya, tidak seperti minggu-minggu sebelumnya. Cool, und es gibt dann die Sonne ya, banyak ada matahari, jadi mulai hangat di Jerman. Super. Und so, Kak Feni. Nah, Kak Feni ini yang akan memberikan banyak informasi kepada kita di podcast kali ini. Nah, teman-teman juga pasti penasaran dengan Kak Feni. Oke, Kak Feni mungkin bisa diperkenalkan dulu dirinya ke kita. Kak Feni silakan memperkenalkan diri. Oke, halo zusammen. Mein Name ist Feni Yuliastuti. Aku dari Surabaya. Dari Surabaya. Dan aku di Jerman dari 2019. Oke, jadi Kak Feni ini dari Surabaya dan di Jerman dari tahun 2019. Oke, nah Kak Feni, saat ini kan menjadi mahasiswa Duale Studium di jurusan Wirtschaft Informatik di perusahaan Hewlett Packard Enterprise di Stuttgart. Nah, teman-teman pasti pengen tahu nih Kak, apa sih Duale Studium itu? Apa sih bedanya dengan Ausbildung? Oke, silahkan Kak Feni. Oke, bedanya Duale Studium sama Ausbildung itu yang paling pertama itu tempat belajarnya. Kalau kita Duale Studium, belajarnya di entweder Hochschule, oder Uni, oder Fachhochschule, itu Duale Studium. Jadi kayak di kampus, kayak gitu. Dan in the end, kita bakalan dapet Bachelor Abschluss atau Master Abschluss. Tergantung kita ambilnya Duale Studium Bachelor atau Duale Studium Master gitu. Dan kalau Ausbildung itu dia dapatnya
hal lain tapi bukan bachelor gelarnya, dan belajarnya di sekolah di Schule kayak gitu. Kayak Oke, gitu sih. jadi pada dasarnya kalau Ausbildung itu di sekolah belajarnya, kalau dual studium itu di uni. Dan mungkin kalau teman-teman yang lain bisa ini ya, kadang kan lihat kalau di Indonesia apa dong Ausbildung? Ausbildung kalau di Indonesia adalah sekolah profesi non gelar. Tapi kalau dual studium adalah kuliah dan juga ada praktikumnya gitu ya Kak ya. Dan kita pengen tahu nih, nah itu tadi kan kalau dual studium kita bakal dapat gelar. Kalau Kak Feni sendiri, kira-kira nanti kalau lulus gelarnya apa nih Kak? Oh, karena jurusanku WI, jadi ada beberapa yang BA, Bachelor of Arts, ada juga yang Bachelor of Science, tapi di aku Bachelor of Science, BSc. Oke, jadi nanti kalau Kak Feni lulus dari sana, dual studiumnya selesai, itu akan mendapatkan gelar Bachelor of Science. Oke, cool. Dan kita pengen tahu nih Kak, kalau untuk jurusan dual studium sendiri itu berapa lama sih yang Kak Feni tempuh untuk jurusan Kak Feni Wirtschaft Informatik ini? Ya. Kalau bachelor dia itu 3 sampai 3,5 tahun, tapi di aku 3 tahun jadi 6 semester. Kalau yang master biasanya 3 semester, 1,5 sampai 2 tahun kayak gitu. Oke, jadi Kak Feni ini nanti akan selesai selama kemungkinan 3 tahun. Oke, ini ya teman-teman, jadi 3 tahun. Kalau di Indonesia untuk S1 4 tahun, kalau di Jerman di dual studium bisa 3 tahun dengan gelar sama ya. Kalau S1 di Indonesia hanya dalam bahasa Indonesia ya, sarjana apa. Kalau di bahasa Jerman namanya of English ya, dalam bahasa Inggris, Bachelor of Science, Bachelor of Art, seperti itu. Oke. Itu tadi untuk dual studium. Jadi teman-teman sudah cukup paham ya apa itu dual studium. Dan untuk tadi kan untuk dual studium ini ada kuliah dan ada praktikum. Jadi dinamakan dualis karena kuliah dan praktikum. Nah, Kak Feni bisa ceritakan ke kita, jelaskan ke kita, kalau praktikum sendiri, kalau di Jerman itu kita masih harus bayar nggak sih? Sama kalau di Indonesia kan, kalau kita kuliah kemudian kita ada praktik ada praktikum di perusahaan tertentu, kita harus bayar dulu, ya kan? Ada biayanya. Nah, kalau di Jerman di sini di dual studium itu kita juga harus bayar atau tidak? Kalau kalau praktikumnya yang di dual studium itu kita nggak perlu bayar, justru kita yang bakal dibayar sama perusahaan, termasuk biaya kuliahnya juga perusahaannya yang nanggung. Kayak gitu. Oke, jadi bukannya membayar, tapi justru kita yang dibayar. Dan dalam kata lain, kita berarti kuliah bukan membayar, tapi kuliah dibayar. Benar. Wow, interesting. Selain itu kita juga dapat gelar ya. Jadi kalau lulus nanti, jadi udah kuliah, dibayar, dapat gelar. Itulah dual studium. Oke, kemudian kalau kuliah di Jerman ya Kak ya, kita kan harus punya Sparkonto. Yang pada waktu tahun-tahun sebelumnya itu sekitar 9.000 euro dan saat ini sudah sampai 10.000 euro. Nah, kira-kira kalau kita ambil program dual studium, kuliah dengan praktek ini, apakah kita juga masih harus punya Sparkonto nih untuk bisa dapat izin tinggal di Jerman sebagai mahasiswa? Kalau kuliahnya jenis yang ini, yang dual studium, tahu aku, kita nggak perlu lagi nyiapin Sparkonto, soalnya kita udah dapet gehalt atau gaji dalam 1 bulan yang cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidup kita selama 1 bulan. Kayak gitu. Itu juga alasannya kenapa aku ambil dual studium dan nggak yang benar-benar studium aja, supaya nggak perlu bayar deh Sparkontonya. Jadi tidak perlu Sparkonto ya intinya, karena nanti akan dapat gaji yang mana itu bisa untuk kebutuhan hidup di sana dan cukup untuk segala kebutuhan di sana, dan itu juga sudah terjamin oleh pemerintah. Dijamin oleh pemerintah. Oke, luar biasa sekali. Jadi banyak sekali ya keuntungannya ketika kita ambil jurusan atau ambil program dual studium. Dan di sini kita bisa kuliah tanpa harus mencari job site atau mencari nebenjob, harus mencari pekerjaan sampingan karena memang sudah dapat pekerjaan sendiri dan kita juga cukup gajinya, jadi
tinggal fokus untuk kuliahnya saja. Banyak sekali ya berarti ini sisi positifnya dari dual studium. Nah, Iya, benar banget. Kak Feni kan masih menjalankan program FS Shot ya, ini masih sebagai FSler lah kita sebut ya. Tapi Kak Feni juga telah diterima dual studium Wirtschaft Informatik di perusahaan yang cukup bergengsi, Hewlett Packard Enterprise. Nah, bisa dijelaskan nggak sih Kak Feni ini jurusan dan perusahaan Hewlett Packard Enterprise itu seperti apa? Bisa dijelaskan ke kita kah? Mungkin bisa. Ya, Wirtschaft Informatiknya jurusannya dulu ya. Sesuai namanya dia ada dua, Wirtschaft sama Informatik. Jadi ini jurusannya itu jurusan gabungan. Jadi kalian nggak cuma belajar satu hal, finance doang atau informatika doang, tapi dua-duanya. Jadi kalian dapat dua bidang dalam satu kali kuliah. Dan itu ada pembagian porsinya antara 50-50 atau 60-40. Tergantung sama jurusan vertikum dan kampusnya masing-masing kayak gitu. Kalau soal jurusan. Jadi pembagian materinya tergantung dari vertifum atau fokus jurusannya. Seberapanya antara di sini ada Wirtschaft, manajemen bisnis ya, dan juga informatik, ilmu informatik atau IT ya kita nyebutnya. Nah, kalau untuk di jurusannya Kak Feni sendiri itu berapa persen sih pembagiannya sesuai dengan studian plan-nya antara Wirtschaft dan jadi aku informatik? kan fokus. Aku kan fokus jurusannya atau vertikumnya di IMBIT ya, International Management Business and Information Technology. Nah, itu sejauh yang aku lihat sih kebanyakan lebih ke arah finance, jadi kayaknya sekitar 60% ke finance, 40%-nya technical ke IT-nya kayak gitu. Oke, jadi ada 60%-nya lebih ke finance, kemudian 40%-nya baru di IT-nya. Itu adalah jurusan Wirtschaft Informatik. Nah, Kak, kalau untuk Aufgabe-nya sendiri, untuk tugas-tugasnya untuk Wirtschaft Informatik itu kira-kira apa sih kalau nanti Kak Feni itu kuliah di situ dan juga setelah lulusnya itu nanti gimana? Gimana Kak bisa ceritakan ke kita? Jadi nanti di praktikum itu kita bakalan berada di uptime yang beda-beda. Jadi kemarin HR-nya udah bilang kalau kita bakal ngumpulin pengalaman sebanyak mungkin selama praktikum di beberapa uptime kayak gitu. Misalnya buat finance kita bisa ikut proyek buat ngerjain sesuatu, jadi bisa ngurusin proyek manajemen juga. Terus atau kalau misalnya di bidang IT lebih ke technical juga bisa ngurusin sales and consulting-nya kayak gitu yang berbau informatika kayak gitu. Aufgabennya jadi beda-beda tergantung dibutuhkannya yang mana dan saat kita praksis ada kerjaan apa kayak gitu. Oke, jadi itu adalah Aufgabe atau tugas-tugasnya ya, banyak sekali. Dan untuk karirnya ke depan, itu bagaimana sih Kak, karirnya untuk di jurusan Wirtschaft Informatik ini? Ada banyak sih. Sesuai yang tadi jurusannya, jadi karena kita belajarnya dua, kita bisa milih mau ke arah Wirtschaft atau informatik. Kita banyak pilihan dan aku lihat juga kalau Einsteiger Wirtschaft Informatiker itu gehaltnya paling sedikit kalau udah lulus kuliah itu 35.000 sampai 52.000 per tahun. Wow, itu per tahun 32.000 sampai 52.000. Iya, tergantung. 2.000. Wow. Iya, baru lulus banget, jadi belum ada pengalaman. Ada sih pengalaman dari praktikumnya, tapi benar-benar pas baru lulus kan berarti Einsteiger kan. Maksudnya belum yang 100% kerja, baru cuma praktikum doang kayak gitu. Udah segitu gajinya. Berarti itu hampir kalau kita bilang kalau 1 tahun itu sekitar 3.200 ya, sekitar 3.200 ya minimal dapatnya untuk gajinya ketika nanti kita kerja betul-betul lulus. Kalau sudah lulus segitu, berarti untuk per bulannya itu bisa sekitar hampir 3.000 euro, 2.000 sekian gitu ya. 3.000 lebih sih. Wow, pasti. Paling kecil. Paling kecil ya itu. Berarti memang untuk kedepannya, untuk jenjang karirnya ini sangat bagus gitu ya. Oke, untuk Aufgabe dan juga jenjang karir, kalau boleh kita tahu
untuk menjalankan program FSJ dan diterima menjadi mahasiswa dual studium di perusahaan Hewlett Packard Enterprise ini. Sebelumnya kegiatannya apa sih Kak selama masih di Indonesia untuk Kak Feni sendiri? Oke, jadi aku sebelumnya kan kuliah dulu jadi aku udah punya ijazah S1, aku udah pendidikan bahasa Jerman jurusannya yang awalnya 4 tahun tapi aku bisa lebih cepat jadi 3,5 tahun doang. Januari udah selesai aku sama kuliahnya. Kemudian karena emang mau memperdalam bahasa Jermannya sesuai jurusanku, akhirnya aku mau ke Jerman nih. Ya udah, akhirnya ambil yang paling murah caranya dan paling cepat itu au pair kan. Ya udah, akhirnya au pair nyari keluarga 1 hari ketemu langsung berangkat bulan Mei-nya. Setelah lulus bulan Januari berangkat Mei kayak gitu. Wow, 1 hari Itu langsung fix ya untuk dapat kas familia. Oke, untuk selanjutnya setelah itu? Iya. Nah, kan Mei kan udah mulai di Jerman tuh. Nah, akhirnya mulai cari-cari kesempatan selanjutnya apa nih kalau mau bertahan di Jerman dan nyari pengalaman baru, ada FSJ gitu kan, salah satunya. Nah, akhirnya aku nyari FSJ di bulan sekitar Oktober, November gitu. Terus aku mulai daftar nyari-nyari riset dan lain-lain, 2 minggu hospitation juga. Jadi insgesamt 2 minggu itu udah langsung dapat Cusaga karena pas hospitation pas datang langsung sorenya pas mau pulang langsung dikasih Cusaga. Kamu jadinya gimana, mau nggak? Ini kita siapin pertanyaan gitu. Wow, langsung dapat Cusaga dalam waktu 2 minggu, 2 Cusaga secara bersamaan untuk FSJ-nya ya. Wow, interesant. Kemudian setelah FSJ dan baru ke dual studium. Itu mulai kapan sih Kak daftarnya? Dual studium? Aku dual studium baru mulai daftar Januari kemarin, 2021 banget. Bulan lalu banget. Masih bulan kemarin ya, berarti itu baru daftar dual studium dan hari ini sudah diterima 4 tempat dual studium. Wow, interesant. Ini selalu untuk prestasinya Kak Feni ini banyak sekali ya, dan itu luar biasa sekali. Seperti yang kita tahu, Kak Feni adalah lulusan S1, Pendidikan Bahasa Jerman di kampus yang ada di Indonesia, di Surabaya, UNESA. Nah, kita penasaran nih Kak, kenapa milih jurusan Wirtschaft Informatik? Yang mana ini kan tidak linear nih sama jurusan Kak Feni ketika masih kuliah di Indonesia. Apa aja juga kendalanya ketika kuliah Wirtschaft Informatik yang tidak sesuai dengan jurusan sebelumnya? Oke. Kenapa kok milih yang nggak linear? Sebenarnya bukan nggak linear, cuma pas kuliahnya aja agak beda. Karena aku dulu SMK-nya itu aku pernah SMK animasi, jadi masih ada hubungannya lah dikit-dikit sama informatik. Finance-nya yang emang nggak ada sama sekali, tapi aku tertarik di bidang tersebut, finance sama informatika, jadi makanya aku ambil jurusan ini karena sesuai sama bidang yang aku sukain kayak gitu, jadinya Wirtschaft Informatik. Dan ada nggak sih kendalanya kalau misalnya kita mau kuliah jurusan yang nggak linear sama yang kita pelajari sebelumnya kayak gitu? Yeah. Aku bakal bilang tentunya ada. Yang pertama banget, kita nggak ada basic sama sekali yang dibutuhin buat misalnya informatika, misalnya basic programming, terus web and Wiclung, kayak gitu buat web developer dan lain-lain. Terus buat finance biasanya lebih ke project management sama SAP dan lain-lain kayak gitu, software-softwarenya yang dipakai buat finance. Itu kan aku nggak punya pengalaman sama sekali. Padahal sejauh yang aku tahu, kalau misalnya kita punya pengalaman itu bakal mendukung banget di CV kita buat perusahaannya atau HR-nya itu lebih tertarik sama bewerbung kita kayak gitu kan. Nah, jadinya kendala-kendala itu gimana caranya aku atasi dengan bantuan coach-coach yang ada di Diakma ini deh, bisa teratasi dan bisa dijelasin juga sama coachnya. Jadi Feni begini ya, losumnya untuk kendala A, kendala B, kendala C. Akhirnya ya udah deh, bisa. So, jadi untuk kendala-kendala dalam berkarir itu juga masih bisa didiskusikan dengan coach career atau career coach yang
selama ini Kak Feni percaya nih untuk mendampingi Kak Feni untuk ke jenjang karir Kak Feni sampai di detik ini. Dan untuk kedepannya juga masih bisa konsultasi juga gitu ya. Berarti Benar. pelayanan yang diberikan oleh Coach Career ini tidak hanya sampai di titik sampai Kak Feni dapat udah gitu enggak ya. Jadi terus membimbing terus sampai nanti Kak Feni betul-betul berhasil dan sampai mendapatkan pekerjaan gitu ya. Jadi nggak hanya mencari tempat untuk kuliah, tetapi juga untuk mencari pekerjaan. Benar. Itu didampingi terus sampai nanti, sampai di titik di mana dapat, oke, ini adalah udah karir aku udah dapat pekerjaan, itu baru oke gitu ya. Dan untuk coach karirnya juga masih mungkin bisa tetap ini ya, tetap konsultasi terus sampai kapanpun gitu, ketika kita perlu dan semuanya akan dibantu. Wow, luar biasa sekali. Untuk coach career yang tepat ini berarti Kak Feni mempercayakan betul ya, dan ini benar-benar penting ya kita dalam berkarir. Adanya yang namanya career berater dalam bahasa Jermannya atau coach career yang bisa kita sebut dalam bahasa Inggrisnya. Yep. Wow, luar biasa sekali. So, Kak Feni, kita juga ada ini, jadi pertanyaan juga terkait dengan yang Kak Feni ambil, jurusan Wirtschaft Informatik di HPE. Karena kita tahu ya, Kak Feni kan sudah diterima nih di 4 perusahaan selain HPE, yaitu ada Excellent Solution dan juga Enposia, dan yang terakhir kemarin ada pengumuman bahwa Kak Feni juga diterima di Finance Informatik. Nah, yang menjadi pertanyaan kita, kenapa sih Kak Feni itu lebih memilih HPE dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain, tempat dual studium yang juga menerima Kak Feni untuk kuliah di sana? Oke. Jadi alasan paling gede kenapa kok aku ambil HPE daripada yang lain, itu soalnya di HPE vertifungnya itu ada Indeed. Jadi mereka nawarin Studiengang Wirtschaft Informatik Indeed juga. Tapi yang di lain nggak ada yang Indeed kayak gitu. Makanya kenapa kok ambil HPE, itu alasan utamanya. Dan alasan kedua itu karena Urlaubstage-nya sama Gehaltnya. Urlaubstage-nya di HPE aku dapat paling banyak dari yang lain. Tawarannya itu, terus Gehaltnya juga dapat paling banyak juga. Dan fasilitas yang lain juga itu banyak banget dari HPE. Makanya kenapa kok ambil HPE? Pilih HPE ya. Jadi akhirnya ambil ya Wirtschaft Informatik di HPE. Yang pertama ada tadi vertifungnya ya. Fokus jurusannya itu juga lebih sesuai ya ke Kak Feni yang Kak Feni ambil. Kemudian yang kedua tadi ada Urlaubstage-nya. Oke teman-teman, Urlaubstage atau hari liburnya itu lebih banyak daripada yang lain. Kemudian yang ketiga ada Vergutungnya atau ada fasilitas dan juga uang gaji atau gehaltnya juga lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Dan fasilitas yang diberikan oleh HPE ini adalah apa aja Kak tadi? Ada Varkosten, terus buat bayar buku semuanya, terus dapat fasilitas laptop juga buat kerja dan lain-lain. Banyak banget. Jadi kalau lengkap disebutin ya. satu-satu semua. Iya, jadi sangat lengkap. Jadi sehingga Kak Feni ini mengambil untuk yang HPE. Ini ada dari saran dari coach karirnya juga kah Kak untuk bisa menentukan mana yang Kak Feni ambil? Sebelum aku jawab pertanyaan yang ini, aku mau tambahin satu lagi alasan kenapa kok HPE, dan ini alasan yang benar-benar bagus banget dan akhirnya aku memilih HPE. Itu alasan satu lagi yang lain itu kesempatan buat Ausland semester. Jadi kalau jurusan Wirtschaft Informatik Indeed itu aku lihat di website DHBW-nya itu dia mewajibkan 1 semester buat di luar negeri di partner univnya yang kerja sama-sama DHBW, dan itu aku lihat ada 4 negara, and whether UK, USA, Australia atau French kayak gitu. Jadi kita milih dari salah satu negara itu buat 3 bulan kuliah di salah satu universitas yang kerja sama-sama DHBW.
Wow, luar biasa. Dan semuanya gratis dari HPE. Nah, untuk menentukan sebelumnya, Kak Feni kan diterima di Iya. 4, dan akhirnya Kak Feni Mm, memilih HPE ini. Apakah ada mm, saran dari coach karir juga untuk menentukan pilihan di mana sih kuliah yang baik itu yang mana? Kan 4 orang pasti bingung mm. dong untuk bisa Iya. menentukan satu. Nah, di sini Mm. ada peran dari coach karirnya Kak Feni sendiri atau gimana? Eh, aku kan coach karirnya kan sama coach Ellen ya. Iya. Waktu aku kasih kabar ke coach Ellen aku keterima di A B C D E gitu kan. Wow, dia bilang dia seneng banget. Terus dikasih selamat juga. Terus coach Ellen ngasih saran, Penny pikirin baik-baik dulu. Kamu paling suka yang mana? Terus kesempatan yang paling bagus yang mana yang menurutmu paling pas di hati kamu itu yang mana, baik-baik mana yang paling pas buat kamu kayak gitu. Berarti ada peran dari coach Kasih karir sarannya yang sama membimbing Kak Feni sampai bisa menentukan tujuan, menentukan pilihan yang mana yang terbaik buat Kak Feni. Oke, itu menarik benar. sekali. Oke, Kak Feni, jadi ada peran serta dari coach karir yang membantu Kak Feni untuk menemukan tempat untuk kuliah yang tepat. Selain dicarikan juga ada konsultasi yang mana sih yang tepat untuk Kak Feni dan paling sesuai dengan Kak Feni. Mungkin teman-teman juga penasaran yang dimaksud dengan HPE itu apa? Terus kemudian seperti apa sih kampusnya di Duale Hochschule Baden-Württemberg? Mungkin Kak Feni, ini kita ada lihat ya, ini adalah website dari HPE sendiri, tempat Kak Feni nanti untuk praktikum ketika kuliah. Nah, Kak Feni pasti ada pertimbangan dari coach karirnya kenapa disarankan untuk ambil ke HPE ini. Kenapa bukan di perusahaan-perusahaan yang lainnya? Iya, HPE itu apa? Kenapa kok aku ambil HPE kayak gitu? Soalnya perusahaannya itu multinasional banget. Jadi hampir di semua negara itu ada. Dia kan perusahaan Amerika itu yang memproduksi kayak laptop, terus printer. Kalian pasti punya di rumah, atau mungkin teman kalian pasti ada yang punya merek laptop HP kayak gitu. Nah, karena dia multinasional juga, kesempatan yang ditawarkan ke depannya untuk kerja juga lebih besar, makanya kenapa kok HPI. Jadi dia itu segede itu dan di mana-mana. Jadi bahkan di Indonesia pun ada, kalau mau nanti aku bisa kerja di Indonesia. Mungkin gitu. Oh, jadi gitu ya. Segede Jadi kenapa itu. coach karir juga menyarankan Kak Feni untuk ke